Halo guys, kita jumpa lagi. Kali ini aku mau bicara sesuatu yang lain ya. Jadi yang lagi tren saat ini adalah vaksin ya. Mungkin ada beberapa yang masih belum mengerti atau belum jelas tentang vaksin, atau masih ada yang takut tentang vaksin. Ini saya berusaha menjelaskan secara garis besar, secara sederhana ya. Jadi untuk vaksin untuk masyarakat pada umumnya. Jadi sebagaimana kita tahu, pandemi corona ini sudah berjalan 1 tahun di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini data yang saya dapat terakhir tanggal 13 Maret itu menyatakan untuk yang positif di Indonesia itu ada 1.414.741 orang. Kemudian yang sembuh sudah 1.237.470 orang, dan yang meninggal sejumlah 38.329 ya guys. Kemudian untuk secara garis besar vaksin, jadi kita harus mensukseskan ini merupakan program pemerintah dan harus kita sukseskan dalam rangka untuk mencapai suatu herd immunity, di mana suatu herd immunity ini adalah suatu kondisi di mana dalam suatu populasi, dalam populasi tersebut sudah tercapai kekebalan atau antibodi terhadap suatu penyakit tertentu yang spesifik antara 70 sampai 80%. Nanti mungkin kalau ada yang keliru secara persentase saya bisa dibetulkan nanti, bisa dikoreksi. Jadi vaksin ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang menakutkan. Jadi sebetulnya vaksin ini sama dengan suatu waktu kita menderita suatu penyakit ya. Tapi vaksin ini sudah diperhitungkan secara sedemikian rupa sehingga vaksin ini tidak akan menimbulkan penyakit ke dalam tubuh kita, tapi hanya merangsang timbulnya suatu antibodi atau pelindung sehingga yang spesifik ya. Jadi apabila ada suatu virus yang masuk, kita mungkin gejalanya ringan atau tanpa gejala. Jadi vaksin ini sebetulnya bukan berarti apabila kita sudah divaksin kita akan kebal terhadap suatu penyakit ya. Jadi pada kasus ini vaksin COVID-19 bukan berarti kita kebal terhadap COVID-19 ya. Jangan salah juga, ini karena di beberapa anggapan di masyarakat, oh kalau sudah divaksin kita kebal, tidak usah mematuhi prokes ya atau protokol kesehatan. Itu salah ya. Jadi meskipun kita divaksin tetap kita harus mematuhi prokes atau protokol kesehatan, yang dimana waktu itu yang awal-awal kita 3M. Jadi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Nah, kemudian sekarang berkembang menjadi 5M, ada tambahan menjauhi kerumunan atau menghindari kerumunan dan menghindari keluar rumah ya. Jadi sebisa mungkin kita di rumah aja. Jadi sampai kerja pun ada istilah work from home ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak keluar rumah. Jadi sekarang berkembang menjadi 5M, jadi bukan 3M lagi. Jadi tetap prokes tetap harus kita jalankan. Kemudian lanjut masuk ke dalam pembahasan vaksin secara garis besar, secara umum. Bagaimana vaksin ini membangun sistem imun kita ya. Jadi sebetulnya sama dengan kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh, di mana oleh tubuh akan diberikan respon, tubuh memberikan respon adalah virus yang masuk itu ditangkap dulu oleh APC atau antigen presenting cell. Kemudian dari antigen presenting cell ini akan mempresentasikan virus tersebut ke suatu sel yang namanya sel CD4 atau kita sebut biasanya T helper. Nah, T helper ini akan mempresentasikan antigen tersebut atau virus ini ke suatu sel yang namanya sel limfosit B. Ya, sel limfosit B ini nanti akan membentuk berbagai macam sitokin, dan ini nanti akan berkembang menjadi suatu sel plasma yang akan membentuk suatu antibodi. Nah, antibodi ini nanti ada IgM,
IgG dan neutralizing antibody. Neutralizing antibody ini yang biasanya bersifat spesifik ya. Nah, IgM ini biasanya kita secara kedokteran kita biasanya sebut IgM dan IgG. Dan IgM ini biasanya timbulnya akut ya, jadi periode akut. Jadi mungkin 3 hari sampai 7 hari, setelah itu digantikan oleh IgM. Jadi di mana waktu biasanya dulu kita ada rapid test antigen, itu yang maksud saya rapid test antibody, yang dimana misalkan ya IgM-nya positif tapi IgG-nya negatif, itu berarti orang tersebut terinfeksi, baru aja terinfeksi oleh COVID-19. Sedangkan kalau IgM-nya negatif, sedangkan IgG-nya positif, berarti orang tersebut sudah agak lama kontak dengan virus COVID-19 ini ya. Jadi pada prinsipnya vaksin ini sama seperti kita terinfeksi oleh suatu kuman atau virus yang secara alamiah, karena virus atau kuman ini banyak sekali di sekitar kita. Tapi vaksin ini tidak membahayakan karena vaksin ini sudah diproses atau diolah sedemikian rupa sehingga tidak akan, meskipun masuk ke dalam tubuh kita, tidak akan menimbulkan suatu penyakit ke dalam tubuh kita, tetapi hanya merangsang pembentukan antibodi, dan antibodi ini sifatnya spesifik terhadap suatu penyakit itu. Jadi misalkan vaksin COVID, ya dia hanya membentuk antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Jadi andai kata nanti kita sudah vaksin, dan ini vaksin yang kemarin saya pakai Sinovac, saya sudah divaksin 2 kali dengan rentang antara vaksin pertama dengan vaksin kedua dengan jarak kurang lebih 14-15 hari, dan itu akan mencapai maksimal kadar antibodi di dalam tubuh secara teoritis 28 hari setelah kita menjalani vaksin. Tapi tetap kita harus menjalankan prokes, tidak seenaknya ya, tetap sebisa mungkin kita menghindar. Tapi vaksin ini memberikan perlindungan seandainya kita terkena kontak atau ada virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, apabila sudah terbentuk antibodi, maka andai kata suatu waktu kita terkena infeksi COVID atau ada virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita ini ada suatu memori ya, sudah termemori. Jadi terbentuknya untuk antibodi COVID-19 ini cepat sekali. Atau apabila kita sudah mengalami suatu pembentukan antibodi, otomatis langsung virus itu direspon oleh antibodi kita. Jadi ada dua tahapan untuk setelah kita vaksinasi, yaitu satu serokonversi dan kedua adalah seroprotektif. Yaitu serokonversi adalah mulai timbulnya antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Sedangkan seroprotektif adalah suatu kondisi di mana terbentuk titer ya, kadar antibodi yang memberikan perlindungan. Ini kalau nggak salah nilainya sekitar lebih dari 20 ya, 20 international unit itu baru memberikan suatu perlindungan terhadap virus COVID-19. Jadi apabila kadar masih di bawah 20, itu meskipun kita memiliki antibodi tapi tidak disebutkan sebagai protektif, tidak memberikan perlindungan ya guys. Kemudian kita masuk untuk imunitas, jadi daya tahan tubuh ini ya, kekebalan itu ada 2, ada imunitas yang alamiah dan ada imunitas yang didapat. Masing-masing imunitas alamiah dan didapat ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Jadi imunitas yang alamiah, yang aktif adalah antibodi yang terjadi setelah kita mendapatkan infeksi ya. Jadi otomatis misalkan kita kontak dengan orang yang menderita flu, nah itu otomatis kalau misalkan virus yang masuk ke dalam tubuh kita tidak terlalu banyak dan daya tahan tubuh kita dalam kondisi bagus, itu otomatis tubuh akan
memproduksi antibodi sendiri secara otomatis ya. Nah, kemudian kalau yang pasif itu biasanya dari ibu hamil ya, dari ibu hamil akan menurunkan kepada janin yang dikandungnya. Kemudian imunitas yang didapat aktif itu ya vaksin ini, jadi antibodi yang timbul setelah adanya pemberian vaksin. Dan ada yang pasif. Pasif ini biasanya kita berikan plasma konvalesen itu ya, yang kita biasanya sebut plasma konvalesen. Jadi darah atau plasma orang yang sudah sembuh dari COVID yang mempunyai kadar atau titer antibodi yang tinggi, itu kita masukkan langsung ke dalam penderita yang lagi menderita sakit COVID-19. Itu sekedar gambaran tentang imunitas. Kemudian untuk vaksin sendiri sebetulnya ada dua ya guys. Jadi vaksin itu untuk vaksin sementara ini yang beredar di Indonesia ada 7 macam vaksin dari AstraZeneca, Bio Farma, kemudian ada dari Pfizer, Sinovac, Sinopharm, kemudian Moderna dan Novavax ya. Jadi itu ada 7 vaksin yang sudah diberikan izin oleh POM untuk beredar di Indonesia dan kita pakai. Kemudian juga ada yang dinamakan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi KIPI ini adalah efek samping dari vaksin COVID-19. Jadi vaksin ini dibagi ada beberapa macam. Ada yang efek samping lokal dan efek samping yang general. Efek samping lokal itu ya lokal di tempat suntikan mungkin ya. Jadi adalah nyeri, kemudian bengkak, ada kemerahan dan mungkin ada pembengkakan. Tapi tidak pasti terjadi ya. Jadi efek samping ini bisa terjadi, bisa enggak. Kemudian efek yang general atau sistemik adalah mungkin lemas, kemudian linu-linu seluruh tubuh dan biasanya ada demam juga. Kemudian efek sampingnya yang ada yang ringan, ada yang berat. Kemudian pembagiannya, kemudian yang berat ini mungkin ada yang sudah pernah dilaporkan yaitu adanya rinitis, faringitis atau radang tenggorokan, nyeri perut, kemudian mual, muntah, kemudian efek alergi, biduran ya, kemudian ada sakit kepala, kelemahan umum dan demam. Jadi tapi frekuensi kejadiannya antara 0,1% sampai 1%. Jadi jangan khawatir, ini efek samping juga tidak terlalu banyak. Kemudian untuk kebijaksanaan pemerintah untuk saat ini ada beberapa tahap mungkin untuk pemberian vaksin. Yang pertama adalah dari nakes ya, tenaga kesehatan yang diutamakan. Ada sekitar 1 juta lebih, saya juga tidak terlalu hafal untuk data-datanya. Kemudian yang penting vaksin ini diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Itu yang utama seperti itu karena ini merupakan kebijaksanaan pemerintah. Kemudian untuk efikasi ya, ini dilaporkan oleh BP POM dari Januari tanggal 11 2021, efikasi untuk vaksin Sinovac adalah 65,3%, cukup bagus ya. Jadi Sinovac ini selain efikasinya cukup tinggi, cukup aman dibandingkan dilihat dari efek samping yang terjadi cukup kecil atau cukup sedikit sekali. Kemudian juga Sinovac ini untuk penyimpanannya juga tidak terlalu sulit ya, jadi tidak membutuhkan alat khusus dan untuk masa kadaluarsanya juga cukup lama. Jadi makanya kenapa Sinovac ini dipilih oleh pemerintah, salah satu alasannya seperti itu. Untuk penjelasan tentang vaksin, oh ya guys, jadi jangan takut untuk vaksin ya, tetap kita harus mensukseskan program pemerintah, tetap kita harus vaksin, jangan takut. Itu kita bisa daftar, ada linknya juga untuk yang lansia, untuk masyarakat umum, kita harus daftar dulu karena vaksin ini sudah didesain sedemikian rupa untuk distribusinya maupun pengadaannya itu sesuai dengan jumlah orang ya, dengan jumlah orang yang mau divaksin. Jadi ini memang betul-betul harus kita daftar dulu, kita harus tahu datanya dari Dinas Kesehatan nanti betul-betul
jumlahnya harus diperhitungkan oleh pemerintah ya. Jadi harus vaksin ya, semua harus vaksin. Sukseskan program pemerintah, kita kalahkan COVID. Tapi jangan lupa tetap 5M ya. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sebisa mungkin jangan keluar rumah. Gitu ya guys. Sampai jumpa.